Terima kasih Tuhan, ada mujizat bagi setiap orang yang percaya kepadamu. Haleluya Yesus. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Haleluya, haleluya.
Father which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada pagi hari ini, kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita tahu Tuhan merancangkan kehidupan kita dengan sangat indah. Dan Tuhan juga tidak sembarangan merancangkan kehidupan kita. Tapi kadang kita itu gagal melihat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita terlalu fokus pada permasalahan kita. Nah, seperti itu pula yang terjadi dengan bangsa Israel. Kalau kita melihat momen bangsa Israel pada waktu keluar dari tanah Mesir, Musa sudah menunjukkan di dalam kitab Keluaran tentang kegagalan umat Israel untuk mempercayai Tuhan, untuk kegagalan umat Israel untuk mempercayai rancangan Tuhan yang indah, dan kegagalan umat Israel untuk bisa berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Nah, kita tahu Tuhan sudah memberikan janjinya kepada umat Israel bahwa mereka pasti akan masuk ke tanah Kanaan. Mereka pasti akan mengalahkan bangsa-bangsa di tanah Kanaan. Mereka akan menikmati indahnya tanah Kanaan, menikmati sumber daya alam di tanah Kanaan. Tetapi bangsa Israel itu tetap menggerutu, tetap bersungut-sungut saat mereka menghadapi tantangan pada saat akan memasuki tanah Kanaan. Jadi mereka ini gak percaya pada Tuhan, walaupun Musa bilang kalau Tuhan yang berperang bagi mereka. Ini menjadi bukti kedegilan hati, ketidakpercayaan orang Israel kepada Allah. Dan ketidakpercayaan inilah yang membuahkan hasil yang buruk bagi bangsa Israel. Sehingga yang bisa masuk ke tanah Kanaan hanya Kaleb bin Yefune, Yosua bin Nun, dan orang-orang yang berumur di bawah 20 tahun. Nah, pada saat bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Musa dan bangsa Israel lainnya kan mereka juga berjalan sama-sama. Mereka mengalami kelaparan waktu mereka meminta roti mana dari surga itu. Mereka meminta makanan pada Tuhan. Kemudian mereka juga meminta daging. Terus mereka juga haus saat tidak ada air. Kemudian mereka juga menghadapi bangsa-bangsa yang di dalam perjalanan itu. Mereka juga menghadapi pada waktu 12 pengintai masuk ke tanah Kanaan, dan 10 orang mengabarkan bahwa tanah Kanaan itu penghuninya orang yang besar-besar. Dan mereka akhirnya menjadi bersungut-sungut kepada Tuhan. Jadi Musa dan bangsa Israel sama-sama melewati tantangan-tantangan tersebut. Tetapi Musa punya respon yang berbeda dengan bangsa Israel yang lainnya. Kita tahu Musa dan bangsa Israel itu kan merupakan istilahnya kayak alumni dari Mesir. Mereka itu sama-sama orang yang keluar dari tanah Mesir. Bahkan Musa itu merupakan seorang pangeran di Mesir. Dan dikatakan orang-orang Mesir itu sangat menghormati Musa. Nah, pada waktu, kalau dikisahkan di Alkitab, pada waktu bangsa Israel menghadapi tantangan, mereka kelaparan, mereka mereka menginginkan daging. Itu pada saat mengatakan demikian, mereka itu teringat makanan yang bisa mereka makan di Mesir. Jadi Tuhan yang sudah mengeluarkan mereka dari tanah Mesir itu, tetapi mereka itu, bangsa Israel itu masih tetap mengingat apa yang mereka alami di Mesir, apa yang mereka dapatkan di Mesir.
Mereka tuh kayak merasa makmur di sana, padahal mereka adalah budak di Mesir. Kalau menurut saya, seharusnya yang ingin kembali ke Mesir itu adalah Musa, karena Musa adalah pangeran di sana. Musa itu kalau dia kembali ke Mesir, dia bisa menikmati kemewahan hidup di istana Firaun. Karena Musa sangat dihormati di tanah Mesir. Jadi yang seharusnya merengek pingin kembali ke tanah Mesir adalah Musa, bukan bangsa Israel yang lain. Akan tetapi Musa tidak mau seperti itu. Ibrani pasal 11 ayat 24 sampai 27 mengatakan, karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Ayat 25, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Ayat yang ke-27, karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Jadi Musa punya respon yang berbeda dengan bangsa Israel. Saat bangsa Israel menghadapi masalah di depannya, mereka kehausan, mereka ingin daging, mereka tuh teringat ke Mesir. Saat mereka menghadapi bangsa Mesir yang mengejarnya, mereka tuh teringat seperti kayak mereka tuh beranggapan hidup kita tuh lebih enak di Mesir daripada harus keluar dari tanah Mesir masuk ke tanah perjanjian. Sepertinya tuh ribet, sepertinya kayak nggak ada harapan di depan mereka. Nah, Musa memiliki respon yang berbeda dengan bangsa Israel. Saat Musa menghadapi itu semua, dia tetap menaruh kepercayaannya kepada Allah. Dia tidak mengingat-ingat lagi kemewahan yang dia dapat di Mesir. Dia tidak mengingat lagi jabatannya sebagai pangeran di Mesir. Tetapi dia memfokuskan tujuannya, memfokuskan pandangannya kepada janji Allah, di mana Allah sudah berjanji akan memberikan tanah Kanaan kepada bangsa Israel. Nah, sebegitu percayanya Musa kepada Tuhan, bahkan sampai dalam perkara Datan, Korah, dan Abiram, di mana mereka memberontak kepada Musa. Musa kan mengatakan, kalau nanti matinya orang-orang ini tidak seperti matinya orang biasa, maka aku tidak diutus Tuhan. Dan bahkan baru selesai langsung tanah itu terbuka. Bayangkan kalau Musa tidak percaya pada Tuhan, kalau dia percayanya setengah-setengah, mungkin dia akan meragukan, kalau nanti tanah ini nggak terbuka, nggak menelan mereka, kan aku malu di hadapan bangsa Israel yang lain. Tetapi begitu percaya Musa pada Tuhan, bahkan dia dengan kepercayaan, dia dengan tegas mengatakan seperti itu. Dan setelah selesai dia mengatakan langsung tanahnya terbuka dan menelan orang-orang yang memberontak kepada Musa. Jadi sebegitu percayanya Musa kepada Tuhan, bahkan dia sampai bisa berkata dengan penuh kepercayaan. Dia dengan percaya diri bisa mengatakan karena dia begitu mengenal Tuhan. Nah, Musa adalah seseorang yang memiliki hubungan istimewa dengan Tuhan. Di dalam Keluaran 33 ayat 11 dikatakan, Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara dengan temannya. Jadi begitu dekatnya Musa dengan Tuhan, sampai dia itu berbicara berhadapan muka seperti seseorang berbicara dengan temannya. Jadi sangat dekatnya Musa dengan Tuhan, sampai sebegitu dekatnya Musa begitu mengenal Tuhan. Juga Ulangan 34 ayat 10-12 mengatakan, seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Ayat 11, dalam hal segala tanda dan mukjizat yang dilakukannya atas perintah Tuhan di tanah Mesir terhadap Firaun dan terhadap semua pegawainya dan seluruh negerinya. Dan yang ke-12, dan dalam hal segala perbuatan kekuasaan dan segala kedahsyatan yang besar yang dilakukan Musa di depan seluruh orang Israel. Jadi katakan seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka. Begitu luar biasanya Musa, bahkan sampai Tuhan mengenalnya dengan berhadapan muka. Jadi banyak sekali ayat yang mengatakan bahwa Tuhan sangat mengenal Musa.
Jadi Musa mengalami banyak pengalaman dengan Tuhan, mulai dari dia yang diutus Tuhan, kemudian dia mengadakan dengan tangan Tuhan dia mengadakan tanda-tanda mujizat di tanah Mesir. Dia melihat begitu dahsyatnya tulah-tulah yang terjadi di tanah Mesir. Dia melihat bagaimana mujizat-mujizat yang terjadi. Dia mengalami banyak pengalaman dengan Tuhan. Dia sangat mengenal Tuhan. Jadi dalam perjalanan hidupnya Musa itu melihat mujizat yang luar biasa. Dan kemudian ada sebuah pengalaman di mana Musa membutuhkan dia untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi, karena ia kan memimpin bangsa Israel yang jumlahnya begitu banyak. Jadi begitu sibuknya Musa, begitu repotnya Musa, sampai dia nggak bisa menghandle itu sendiri. Dia butuh Tuhan, dia ingin mengenal Tuhan lebih dalam lagi, agar dia bisa memimpin bangsa Israel. Nah, jadi dalam hidup ini ada kalanya saat kita sudah setia, kita taat pada Tuhan, kita kadang kita dihadapkan pada tantangan. Nah, bila itu terjadi, maka itu tandanya kita sedang dibawa Tuhan untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Kita tahu tugas Musa dalam memimpin bangsa Israel itu amatlah berat. Dia bukan hanya menangani perkara yang besar atau kecil dari rakyat, tetapi juga harus memimpin mereka melanjutkan perjalanan. Memimpin mereka kapan harus berangkat, kapan harus berhenti. Nah, tetapi Musa, dia mempunyai satu tempat di mana dia memperoleh kekuatan. Itu tempat di mana dia sendirian bertemu dengan Allah dan meminta petunjuk dari Allah. Di tempat itulah yang dinamai dengan kemah pertemuan. Jadi di tengah-tengah hiruk pikuknya rakyat Israel, di tengah keramaian bangsa Israel, Musa punya satu tempat di mana dia bisa bertemu dengan Allah. Dia bisa berbicara dengan Allah dengan berhadapan muka. Dia bisa mengenal Allahnya lebih dalam lagi, yaitu di kemah pertemuan. Jadi ketika kita menjauh dari kebisikan suara manusia, kita akan lebih mudah untuk menenangkan diri, mendengar suara bimbingan Tuhan dengan jelas. Jadi dari kisah Musa ini kita bisa belajar, kita terus ingin mengenal Tuhan, kita butuh untuk terus mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Karena di situ kepercayaan kita akan terus terasah, kepercayaan kita akan terus bertumbuh kepada Tuhan. Bahkan sampai menghadapi tantangan-tantangan sekalipun seperti Musa. Musa begitu percayanya sama Tuhan, dia tidak ragu-ragu, dia terus maju karena dia tahu Tuhan sudah berjanji kepada bangsa Israel bahwa Tuhan akan memberikan tanah Kanaan kepada bangsa Israel. Jadi Musa, karena dia sangat mengenal Tuhan, maka dia begitu percaya pada janji Tuhan bahwa Tuhan pasti akan memberikan tanah Kanaan kepada bangsa Israel. Jadi kita bisa belajar dari kepercayaan Musa ini, bagaimana Musa ingin terus mengenal Allah, bisa berbicara dengan Allah. Kita ingin terus bersekutu dengan Allah. Kita harus punya waktu untuk kita bersekutu dengan Allah, memperoleh kekuatan kita, memperoleh penghiburan, karena hanya di dalam hadiratnya, di dalam ketenangan kita dengan Allah, kita bisa memperoleh ketenangan, memperoleh kekuatan baru. Nah, mari kita berdoa. Makasih Bapa, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang mengingatkan kami, untuk kami terus mengenal Engkau Bapa. Kami butuh untuk terus mengenal Engkau lebih dalam Bapa. Kami tahu kekuatan kami hanya dari-Mu. Biar kami terus menumbuhkan kepercayaan kami kepadamu Bapa. Kami tahu Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang mampu mengadakan mujizat yang luar biasa Bapa bagi kami. Pertolongan-Mu tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Memberkati setiap kami yang sedang mengikuti pada pagi, pada hari ini. Jadikan apapun yang kami kerjakan semuanya berhasil untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Memberikan sukacita, damai sejahtera dalam kehidupan kami. Berikan kesehatan yang terbaik bagi kami. Makasih Bapa, terima kasih. Biar Roh Kudus-Mu sendiri yang memimpin setiap langkah kehidupan kami.
Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Selamat pagi dan Tuhan Yesus memberkati.